Di Indonesia ada beberapa kota banyak yang disebut sebagai kota santri karena banyaknya pondok pesantren serta majelis talim yang berdiri dan masih eksis seperti Jombang, Pekalongan, Tasikmalaya dan lain-lain. Ada juga yang disebut sebagai kota wali karena memang di dalamnya terdapat makam para wali songo seperti di Cirebon ada makam Sunan Gunung Jati, di Surabaya ada makam Sunan Ampel dan lain-lain. Di salah satu negara Arab terdapat sebuah kota yang juga ada kota yang majelis ilmunya berlimpah dan dipenuhi makam para wali. Berikut ulasannya. Tarim kota santri dan kota wali. Kalau di Indonesia ada kota santri dan kota wali, maka di Yaman perlu kita coba datangi sebuah kota kecil di sana bernama Tarim. Keadaan kota ini yang penuh dengan majelis ilmu, para santri, dan para wali Allah, bisa jadi dapat disebut dengan kota santri dan kota walinya Yaman. Ketika kita mengunjungi Yaman, maka tidaklah sempurna jika kita tidak mengunjungi kota yang religiusnya sangat kental ini. Kota Tarim yang terletak di Provinsi Hadramaut yang berada sekitar 35 km di timur Sayun. Kota yang besarnya tidak lebih dari luas sebuah kecamatan di Indonesia ini memang sangat istimewa. Jumlah penduduknya hanya 58.523 jiwa. Di satu sisi kota ini terlindungi oleh bukit-bukit batu terjal, di sisi lain dikelilingi oleh perkebunan kurma. Kota yang hanya seluas 2.894 km² ini mempunyai lebih dari 360 masjid sehingga menjadi kota terbanyak masjid di dunia dengan 1.000 menara. Nama lain bagi Tarim adalah Halgana yang merujuk kepada banyaknya pohon-pohon yang tumbuh serta sungai-sungai yang mengalir di situ, bagai oase di tengah-tengah tandusnya sebagian besar tanah Yaman. Sejak dulu, Tarim merupakan pusat mazhab Syafi'i. Kota ini disebut sebagai kota sejuta wali karena banyaknya wali yang dimakamkan di sana. Bahkan kota Tarim sering diibaratkan sebagai sebuah madrasah yang besar, kota pendidikan dan ilmu, hingga penduduknya setiap hari dapat mempelajari berbagai bidang ilmu sesuai tingkatannya. Di kota tersebut dapat ditemui berbagai lembaga pendidikan yang telah berumur ratusan tahun bahkan lebih dari 1.000 tahun. Bahkan menurut berbagai sumber diceritakan bahwa leluhur para wali songo sebenarnya berasal dari Tarim, Hadramaut, Yaman. Keunikan yang bisa kita dijumpai di kota Tarim yaitu di kota ini syariat Islam masih melekat pada kaum wanita, berbeda dengan kehidupan wanita di wilayah lainnya yang sudah terbiasa meninggalkan syariahnya. Wanita-wanita Tarim sudah terbiasa dari sejak kecil dalam kesehariannya berdiskusi tentang Al-Quran, tasawuf, adab, akhlak, dan ilmu agama lainnya. Sedikit sekali pengetahuan mereka tentang musik, tindakan kriminal, karena mereka dibesarkan di lingkungan para ulama yang penuh dengan kesahajaan dan keramah tamahan sehingga tercipta kehidupan yang tenang dan damai. Lebih dari hal tersebut di atas, bahkan mereka tidak pernah melihat lelaki selain keluarga terdekatnya. Oleh karena itu, ketika wanita tersebut menikah dengan seorang laki-laki adalah wajar jika mereka merasa asing terkait dalam kehidupan kesehariannya sangat jarang melakukan interaksi bahkan tidak pernah dengan laki-laki selain dari keluarga terdekatnya. Mereka tidak pernah menyusahkan suaminya, demikian pula sebaliknya. Apabila makanan habis atau membutuhkan sesuatu, mereka tidak berani mengutarakannya pada sang suami karena khawatir suaminya sedang tidak ada uang atau sedang sibuk. Maka untuk menyatakan bahwa sang istri membutuhkan sesuatu maka cukup dengan memberikan satu tanda seperti meletakkan bungkusan kosong di meja atau dengan benda mencolok lainnya sehingga sang suami mengerti terhadap maksud sang istri. Demikianlah keharmonisan keluarga yang sudah melekat pada setiap keluarga di sudut-sudut kota Tarim ini. Demikian keluhuran budi yang ditonjolkan oleh wanita Tarim ini patut menjadi contoh bagi wanita-wanita di kota lainnya, bahkan di negara-negara lain. Ramadan di Tarim penuh ibadah. Salah satu keistimewaan kota Tarim adalah saat bulan Ramadan tiba yaitu salat tarawih yang jumlah rakaatnya bisa mencapai 100 rakaat dalam semalam. Di sana, dalam satu malam kita bisa melaksanakan tarawih di 5 masjid yang berbeda-beda.
Semua masjid mempunyai jadwal tarawih masing-masing yang sudah ditetapkan. Ada masjid yang mulai tarawihnya jam 8 hingga ada juga yang baru mulai tarawihnya jam 2 malam. Hal ini sangat memudahkan masyarakat Tarim untuk salat tarawih dimanapun dan kapanpun. Jumlah rakaat salat tarawih di setiap masjid di Tarim adalah 20 rakaat. Dan hampir semua masjid menyelesaikan salat tarawih sekitar 45 menit. Salat tarawih yang relatif cepat seperti ini menjadi pendorong sendiri untuk melaksanakan tarawih lebih dari satu masjid. Maka salat tarawih hingga 100 rakaat dalam semalam bukanlah hal yang mustahil di Tarim. Meskipun salatnya ada yang baru mulai jam 1 atau jam 2, bukan suatu hambatan untuk beribadah di malam Ramadan bagi masyarakat Tarim. Hal ini bisa dilihat dari jumlah jamaah yang selalu memenuhi masjid. Saat bulan Ramadan, di kota Tarim malam hari berubah menjadi siang hari. Di hari biasa, sekitar jam pukul 10 malam sudah tidak ada lagi yang beraktivitas, semua toko dan kios sudah ditutup. Tapi malam Ramadan, toko-toko di Tarim baru buka jam pukul 10 malam dan ditutup jam 2. Sedangkan di pagi hari tidak ada toko ataupun kios yang buka hingga jam 1 duhur. Pada duhur sudah ada 1-2 toko yang buka. Dan pada ashar, toko-toko sudah banyak yang buka dan ditutup lagi ketika maghrib hampir tiba. Di Tarim, berbuka puasa bisa di mana saja, karena hampir setiap masjid menyediakan takjil berbuka untuk umum. Dari takjil yang disediakan selalu ada tamar, kurma kering, ataupun rutab, kurma basah, karena keduanya memang sudah menjadi sunnah saat berbuka. Selain tamar dan rutab ada juga takjil lain seperti sambosa, khiaf, bah komri, dan lainnya. Dan pastinya, kesempatan bagi mahasiswa Indonesia selalu menghadiri acara buka puasa gratis ini. Ada kegiatan yang juga menjadi ciri khas kota Tarim, yaitu khataman Al-Quran. Seperti halnya salat tarawih, untuk khataman Al-Quran setiap masjid juga mempunyai jadwal tersendiri. Seperti Mushala Ahlul Kisah di Darul Mustafa biasa mengadakan khataman setiap malam ke-17 bulan Ramadan. Begitu juga tempat khataman Al-Quran yang tak kalah meriahnya adalah Masjid AS Segaf, yaitu pada tanggal 25 Ramadan, Masjid Ba'alawi pada tanggal 27 dan Masjid Al-Muhdar pada tanggal 29 Ramadan. Acara tersebut tidak hanya dihadiri oleh penduduk Tarim saja, akan tapi banyak juga yang dari luar kota. Bahkan di antara mereka rela datang beberapa jam sebelumnya untuk bisa duduk di dalam masjid. Selain masjid tersebut di atas, masih banyak lagi masjid-masjid yang melakukan acara serupa. Selain itu, setiap malam 17 Ramadan kebanyakan habaib dan masyayikh di Tarim pada khususnya dan Yaman pada umumnya biasa membaca Qasidah Badariyah, yaitu sebuah qasidah yang berisi tentang kejadian dan pujian terhadap ahli Badar. Qasidah ini dibaca setelah salat tarawih dan hanya berdurasi sekitar setengah jam. Pada malam 17 Ramadan kemarin kami membacanya mulai dari pukul 00.30 sampai 01.00 WIB dini hari setelah pulang dari Masjid Ba'alawi. Tradisi ziarah makam wali suasana yang sangat religius tersebut bukanlah tanpa sebab, karena memang penduduk zaman telah memeluk agama Islam sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di Hadramaut terdapat makam Nabi Hud AS yang lokasinya berada di daerah bernama Syaib Hud yang berjarak sekitar kurang lebih 80 km dari kota Tarim. Masyarakat Hadramaut mempunyai tradisi ziarah ke makam Nabi Hud alaihi salam secara bersama-sama setiap tahunnya, yaitu di bulan Syaban tepatnya pada tanggal 7 sampai tanggal 10 Syaban. Selain itu, terdapat juga pemakaman Furaid yang diambil namanya dari nama bukit di sekitarannya. Alim ulama dan para wali juga banyak dimakamkan di sini dengan bilangan yang mencakupi lebih 10.000 orang. Dikatakan bahwa di bawah Bukit Furaid terdapat kebun dari perkebunan surga sehingga pernah disebut oleh Syekh Al-Akmal Hasapal Wari bin Ali bin Muhammad Mauladawilah,
bahwa orang yang menziarahi makam Tarim dengan ikhlas, bakal terlepas dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Disebutkan juga dalam kitab Jauharus Syafaf bahwa para ahli makrifat yang menziarahi pemakaman Tarim akan sentiasa memberikan penghormatan serta pemuliaan yang tinggi dan khusus. Pada musim ziarah biasanya dihadiri oleh ribuan peziarah yang tidak hanya datang dari daerah Hadramaut saja tetapi juga para peziarah dari luar daerah, bahkan dari luar Yaman. Sebagian besar dari peziarah biasanya akan bermalam selama 4 hari 4 malam di rumah-rumah yang mereka bangun di lokasi sekitar makam, yang mana rumah tersebut hanya mereka tempati pada waktu ziarah saja. Ziarah biasanya dilakukan oleh perorangan atau dengan bersama-sama yang biasanya dipimpin oleh seorang yang dituakan dari keluarga tertentu yang disebut dengan istilah mursyid. Ziarah amah atau ziarah bersama-sama ini memiliki tata cara khusus yang diwarisi oleh para leluhur mereka. Hal ini sudah menjadi tradisi yang turun-menurun tatkala di tahun 10 diutuslah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ziyad bin Labiyid al-Hazraji al-Badri ke Hadramaut untuk mengurus zakat. Bahkan ketika Nabi wafat dan sahabat Abu Bakar as-Siddiq diangkat sebagai khalifah, dan ketika itu sahabat Ziyad berada di kota Tarim membacakan surat pengangkatan Khalifah Abu Bakar serta mengajak seluruh penduduk Tarim untuk bersumpah atau berbayat kepada Khalifah Abu Bakar, maka pada waktu itu tak ada seorang pun yang menentangnya.